Nah, tadi kan saya di awal udah bilang nih sama teman-teman yang sekarang lagi ngelihat live talk show dari kita ya. Buat siapa yang pengen memberikan pertanyaan ya, bisa langsung tulis pertanyaan di Instagram kita tentunya ya, dan akan bisa mendapatkan hadiah spesial dari Laksmi ya. Ada beauty masker dan juga ada makeup tools dari Mbak Nini ya. Jadi mungkin tadi ini barusan admin udah kasih tahu nih pertanyaan seru yang udah masuk ya. Dan ini ada pertanyaan, bagaimana agar bisnis bisa bertahan lama? Itu pertanyaan yang pertama nih, bagaimana agar bisnis bisa bertahan lama ya. Dan ini mungkin boleh silakan dibantu dijawab oleh Mbak Nini terlebih dahulu, silakan. Jadi kalau jadi MOA sendiri, kalau MOA sudah terjun ke bisnis ya, pertama itu yang paling saya tekankan adalah tanggung jawab. Tanggung jawab, karena makeup itu tidak hanya sekedar makeup, tapi kita ketika makeup itu juga pasti di belakang pengantin nih ada keluarga. Benar. Ada teman-temannya, ada ininya. Jadi tanggung jawab sendiri itu bagaimana cara kita mengkonsepkan makeup untuk dia, bagaimana si klien ini bisa akhirnya percaya diri di hari spesialnya itu tadi gitu Mbak. Oke. Itu sih yang diperluin ya. Jadi nggak hanya sekedar cuman ya udahlah aku pengennya begini gitu, nggak. Jadi saya lebih ke Mbak ini pengennya nanti looknya seperti apa gitu, Mbak aku pengen gini pasti adalah klien kayak Oke, gitu. baik, Nah, ya. gimana caranya kita mewujudkannya? Sangat luar biasa. Jadi di sini udah dijawab ya teman-teman dari Mbak Nini. Gimana sih biar bisnis itu bertahan lama? Ternyata Iya. tanggung jawab itu Tanggung adalah jawab poin utama benar, ya. karena gini nggak semua orang bisa bertanggung jawab. Jadi kalau pernah salah satu guru aku, Iya. jadi ada makeup party, ada makeup engagement, ada makeup pre-wedding, ada makeup wedding, semuanya ini sama, empat ini. Intinya kalian harus bikin cantik, tapi satu yang berbeda, tanggung jawabnya. Masya Allah. Ketika jadi pengantin, tanggung jawabnya lebih besar lagi karena dilihat banyak orang, kayak gitu-gitu. Tamunya loh. ribuan, Betul, ratusan gitu ya. itu. Benar sekali, luar biasa. Terima kasih Mbak Ninik, dan mungkin Mbak Nungki bisa juga share ke teman-teman yang udah tadi tanya gitu kan, bagaimana agar bisnis bisa bertahan lama. Boleh silakan Mbak secara singkat. Ini bukan kataku ya, kata Donald Trump. Waduh ya. Donald Trump. Oke, gimana Mbak katanya Mbak? Ketemu di mana? Mohon maaf, ketemu di mana? Ketemu di mana, Mbak? Perindo. Mungkin lagi belanja Lombok ya. Gimana Mbak? Jadi aku baca sebuah buku ya, Donald Trump tuh bilang kalau kamu bisa memberikan sebuah ketenangan, maka orang akan membayar mahal untukmu. Aduh, berat Wah, banget ya. ketenangan ini seperti apa Mbak? Salah satunya yang dibilang sama Mbak Nini, kalau kamu bertanggung jawab, maka orang itu akan membayar mahal buat kamu. Salah satunya gini, buat makeup artist kan misal kayak datang telat, terus habis itu dalam satu hari tuh bisa sampai job guduk gitu ya Mbak Nini ya. Terus habis itu kan buat pengantin kan kayak was-was, aku aduh terus nanti Gimana jadi aku? telat semua gitu. Benar, Nah, benar. mungkin salah satunya ketika kita tuh bisa membuat pengantin kita atau customer kita tuh tenang, maka orang akan membeli kita dengan mahal. Wah, benar-benar. Jadi ketenangan itu yang Sama harus sih, diprioritaskan, sehingga ketika customer atau klien bisa merasa tenang, dia akan mau bayar berapapun deh. Yang penting aku mau sama Mbak Nungki gitu ya. Berapapun deh, yang penting aku di makeup sama Mbak Nini gitu ya. Yang penting pakai bajunya Laksmi gitu ya. Masya Allah. Oke, berarti tanggung jawab itu adalah poin utama yang bisa teman-teman gunakan ketika mau memulai bisnis Iya, gitu jadi ya, dan untuk mempertahankan tanggung bisnis jawab itu. itu sebagai acuan utama. Ketika kita sudah bisa tanggung jawab, kita akan dipercaya sama orang. Itu sih. Oke, dan ini juga ada pertanyaan ya, yang ternyata pertanyaan ini berasal dari MOA juga nih ya, dari Febrina Idris Mua. Halo, sapa dulu dong. Mbak Febrina, aku kenal juga loh sama Kenal Iya, kan? kenal. Nah, di sini ada pertanyaan, kayaknya ini lebih pertanyaan lebih ditujukan kepada Mbak Nini nih ya. Iya. Tips and trik Mua bertahan saat pandemi saat ini itu apa nih Mbak? Ini sih Mbak, jadi Nah. ini banyak banget. Kemarin sempet ada salah satu MOA juga yang ngechat saya bertanya gimana sih, ada yang benar-benar sampai nurunin harga kayak Iya. gitu sih Mbak.
Kalau saya pribadi, kita kan menjual jasa. Benar. Maksudnya MOA itu kan cenderung menjual jasa. Benar sekali, menjual jasa. Sebisa mungkin kita harus ngasih yang terbaik ke klien. Jadi kalau misalkan menurunkan harga, tapi kita tidak ikhlas, karena harus menurunkan, tapi tanggung jawabnya juga sama-sama kayak yang seperti sebelumnya, malah justru tanggung jawabnya harus lebih yang saat ini tuh harus sesuai protokol dan lain-lain gitu ya. Banyak kayak gitu. Jadi kalau kemarin ngobrol sama suami, intinya kalau kita sih bersyukur aja, jadi tanpa mengurangi harga, menurunkan kalau memang itu rezeki kita, kalau emang itu jadi hak kita, ya klien akan tetap mencari kita gitu. Jadi tidak perlu, karena gini Mbak, promosi besar-besaran tapi kalau tidak ada yang menginginkan juga percuma gitu. Masya Allah, ya ini sangat luar biasa ini ya. Kalau belum waktunya itu dapat rezeki kita juga nggak akan dapat gitu loh. Meskipun promosinya diturunin sampai dasar banget juga nggak akan dapat gitu. Jadi intinya kalau, dan alhamdulillah sih karena keuangan sudah tertata, termanage, jadi nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan kalian mau menurunkan harga, kalau bisa yang jangan terlalu turun banget, karena itu akan jadi persaingan berat juga untuk MUA lain itu yang sih. tidak menurunkan harga. Betul, gitu. Ya nggak hanya menurunkan harga, maksudnya yang lain tuh akhirnya kayak ini loh kayak sama-sama saling bersaing gitu loh Mbak. Jadi pada akhirnya MUA ini jasanya akan tetap dengan tanggung jawab besar, tapi akhirnya untuk bayarannya tidak sesuai kayak gitu loh, kan sayang, kasihan juga gitu loh, udah kerja yang kayak gitu. Berarti tipsnya harus meningkatkan apanya nih Mbak? Jadi biar sekalipun nggak nurunin harga tapi tetap laku gitu. Nah itu biasanya lebih cenderung ke fasilitas, misalkan harganya tetap tapi nanti ada free untuk makeup saudara satu atau apa kayak gitu. Jadi menariknya dengan seperti itu. Nah ini dia Mbak, harga, jadi dengan tambahan fasilitas itu. Tambahan fasilitas, tambahan ekstra yang diberikan kepada klien sekalipun nggak dengan menurunkan harga gitu ya. Oke, terima kasih jawabannya untuk Mbak Nini. Dan ternyata ini ada pertanyaan yang ketiga. Ini Mbak Nuki kayaknya mau bantu. Oh iya gimana? Boleh. Aku jadi pengen nambahin. Jadi ini aku juga habis diskusi sama sahabatku. Ini yang rekam ini namanya Samir. Oh ada di sini, mungkin kalian nggak bisa nonton nih, nggak bisa lihat. Jadi habis diskusi sama sahabatku, sama suamiku juga. Bisnis itu bagaikan, kita ngomongin soal bisnis ya, bisnis itu bagaikan sebuah pertandingan. Anggaplah kita itu lagi di F1 atau di MotoGP. Ini lagi kondisi prediksi cuaca cerah. Prediksi cuaca cerah ya, udah ngebut, terus ternyata hujan deras gitu ya. Hujan deras, nah pilihan kita adalah kita mau stop terus menunggu hujan reda yang nggak tahu kapan, atau kita tetap bertanding gitu loh. Nah kalau kita pengen tetap bertanding, nah filosofinya adalah ya udah berhenti aja ke pit stop, ganti ban, sesuaikan dengan kondisi cuaca saat ini dan terus jalan gitu. Jadi kalau di saya selalu menekankan bahwa kondisi pandemi ini adalah sebuah kodok gitu ya. Ini bukan kita yang minta. Benar dan ya. Apalagi kan prediksinya ada yang bilang sampai tahun depan, ada yang bilang bentar lagi gitu. Nah, nggak ada yang pasti. Betul. Nah, dan ini kan era disruption ya, era dimana kita nggak tahu, dan mungkin kayak dulu itu ada taksi, sekarang ada Gojek gitu ya. Nah kalau menurut saya jadi terpikirnya kayak gini, kan sekarang itu yang butuh di make up kan nggak cuman orang resepsi ya, jadi kan kayak akad nikah gitu bisa. Terus juga beberapa teman kita juga ada yang terpikir untuk kayak foto keluarga gitu. Jadi mungkin kayak tadi Mbak Nini bilang, tambahin ekstra yang lain, atau mungkin atau juga mungkin kita jadi pivot, atau kita memikirkan bisnis apa nih yang sekarang lagi kita bisa jalankan gitu. Dan mungkin tidak hanya sekedar menurunkan harga, tapi bisa jadi mengurangi value. Jadi misalnya gini, oke lah aku nggak nurunin hargaku tetap, tapi value-nya mungkin dapat A, B. Mungkin kalau dulu ada tes makeup gitu ya, sekarang jadi tes makeup nggak usah kayak gitu. Jadi mungkin bisa mengurangi biayanya, itu bukan sekedar ngancur-ngancurin harga, tapi kita sesuaikan dengan kondisi saat ini. Mungkin nggak butuh resepsi tapi akad nikah, atau mungkin orang nggak butuh resepsi yang megah, tapi mereka tetap butuh resepsi tapi yang bagus, tetap jalan acaranya tapi dengan baik. Jadi memang nggak harus monoton yang tadi nih seperti dibilang Mbak Nini atau Mbak Nuki tadi tiba-tiba nurunin harga, enggak gitu ya. Tapi ternyata juga perlu meriset pasar gitu ya, kebutuhan saat ini di tengah pandemi apa gitu, apa yang bisa diambil dari kebutuhan
customer atau kebutuhan orang-orang saat ini, akhirnya kita bisa membuka peluang bisnis gitu Iya, ya di ini situ. ada tambahan juga sih Mbak. Jadi kadang itu beberapa MUA karena nggak ada job, akhirnya ya udah aku nggak ngapa-ngapain. Padahal justru kalau saya pribadi ya, di waktu-waktu saat ini waktu sangat, menurut saya waktu sangat enak untuk belajar. Masya Allah. Jadi kayak Jadi saya kursus makeup Gak harus gitu ya. kursus sih Mbak, maksudnya kita bisa otodidak sendiri di rumah. Saya pun setiap 1 minggu biasanya 2 kali belajar. Masya Allah, butuh model Mbak, kebetulan saya bisa. Iya iya benar-benar ya. Ya nanti di makeup Iya, saya iya. langsung angkat ya Mbak. Iya, jadi Bener kalau- banget. jadi maksudnya itu jadi buat ini juga buat langkah bisnis juga ya. Iya, Jadi iya. setidaknya meskipun tidak ada klien, kita juga belajar. Jadi di feed IG itu masih bisa jalan Oke, kayak gitu. Jadi tidak benar-benar. mati, karena kalau misalkan di IG itu nggak jalan, itu bisa salah Kira satu kuburan kan. iya, sepi. Nggak ada apa-apa Misalnya nggak gitu muncul ya. lagi, aduh kayak Deliveroo misalkan nggak pernah posting loh, Deliveroo ini kemana, aku nggak Iya pernah benar-benar. ini, Jadi gitu. jangan biarkan nih story di IG ya, apalagi di Iya, feed itu berhenti dianggurin, gitu ya. benar. Jadi harus tetap diupdate aktivitas Iya, mungkin karena sedang. promosi lewat sosial media itu memang bagus sih, memang bagus banget benar, ya benar, sebenarnya. benar. Cuman bagaimana cara kita mempergunakannya dan memanage supaya itu tuh orang lain masih bisa tetap tertarik untuk stalking IG kita. Oke, Itu sih. terima kasih jawaban dari Mbak Nungki dan juga Mbak Ninik. Nih ada satu lagi pertanyaan ditujukan kepada untuk Mbak Nungki ya. Saya bacakan. Untuk Mbak Nungki, bagaimana memulai bisnis wedding muslimah? Apakah harus bisa jahit dan seorang desainer muslimah? Mungkin maksudnya apakah harus jadi penjahit, harus bisa jahit dan juga harus menjadi desainer muslimah dulu gitu loh. Coba Mbak, ini pertanyaan dari Ririn Shirley. Coba silakan Mbak. Kalau gini ya, kita harus bisa bedakan profesi sama bisnis. Kalau profesi itu harus bisa, kayak contohnya makeup artist, itu profesi. Kalau misalnya bisnis itu tidak harus dengan kita. Nah, itu kan tinggal cara main ya. Tiap orang pasti punya cara mainnya sendiri-sendiri. Nah, kalau saya memilih bisnis. Nah, tapi saya juga basicnya adalah orang yang mendalami, karena saya memposisikan diri gini. Kalau misalnya aku bisa bikin baju yang enak aku pakai, artinya orang lain tuh juga ngerasa nyaman gitu loh. Nah, apalagi kalau misalnya kita kayak punya karyawan, punya penjahit gitu ya. Nanti kalau misalnya penjahitnya bilang nggak bisa ini Mbak, kainnya licin misalnya gitu. Nah, kalau aku gini, aku segarap ya. Oh gitu. Langsung terjun ya, langsung di. Jadi kalau aku sih ya harus tahu ilmunya, tapi juga jangan terjebak pada aktivitas yang mana itu akhirnya kita jadi melalaikan yang lain. Padahal kalau di bisnis itu kan ada ekspansi, di bisnis itu ada pengembangan, kita mikirin yang lain gitu. Nah, jadi kalau itu sih tinggal cara main ya. Jadi kalau misalnya memang, kalau saya sebagai seorang pebisnis, saya akan menciptakan orang seperti Mbak Din yang banyak. Yang saya juga nggak Mbak? Ceritain kayak saya juga nggak nih? Barulan nganggur. Iya kan kalau Mbak Nini aja sayangnya gimana? Oke, berarti di sini tadi Mbak Nuki yang tadi jawaban untuk Mbak Ririn ya, di sini bisa ditentukan dulu gitu ya. Ini mau nantinya ini akan menjadi profesi atau mau bisnis gitu ya. Jadi kalau misal mau menjadi desainer berarti itu mau dijadikan profesinya atau bisnisnya gitu. Jadi harus ditentukan terlebih dahulu gitu ya. Dan yang penting sih kita tahu arahnya ya. Jadi kalau kita tahu arahnya ya paling enggak kita bisa menguasai di bidang itu. Gitu. Siapa tahu nanti kayak ke depan Mbak Nini punya make up school. Oh my God. Menciptakan makeup artis ya, dari segala penjuru dunia. Oh ya Allah. Dunia alam, dunia gaib. Enggak bercanda Mbak Nini. Menciptakan dunia, terus Mbak menciptakan apa? Terus saya apa ya? Oke baik ya, di sini udah ada 2 pertanyaan yang tadi saya bilang di awal, ada 2 hadiah gitu kan ya. Ada beauty masker dari Laksmi Muslimah dan ada makeup tools dari Mbak Nini. Kayaknya tadi ada 2 pertanyaan seru juga ya. Berarti apakah ini kita kasih satu-satu atau kayak gimana nih? Coba Masih para ada juri. satu lagi. Masih ada satu Oh, lagi. masih ada Tadi satu kayaknya lagi. ada pertanyaan yang belum kejawab deh. Apa tadi ya? Oke, Make up. coba ya. Mungkin saya cek lagi. Oke, ternyata ada satu lagi nih ya. Satu lagi, ini ada dari pertanyaan untuk Mbak Nini ya. Bagaimana menghadapi persaingan di bisnis mua dari Jamira Hasanah? Oh, Jamira.
Kenal Mbak? Enggak. Tetangga Halo, mungkin? Mbak. Oh iya, halo. Dihaloin dulu dong. Halo Mbak, siapa tahu nanti ketemu. Oh iya, mungkin jadi Betul, klien. jadi partner. Iya, jadi kan partner. nggak tahu. Iya, boleh dijawab secara secara Apa singkat tadi Mbak. pertanyaannya? Pertanyaannya, bagaimana menghadapi persaingan di bisnis semua Mbak? Kan banyak banget tuh. Iya sih, sebenarnya kalau persaingan di bisnis MUA ini sekarang ini banyak banget ya, super banyak banget. Kalau masih di tahun waktu kita masih merintis tuh belum sebanyak ini juga sih ya Mbak Iya. ya. Jadi kalau saya sendiri itu tadi sih Mbak, pertama kalau kita mau memulai MUA dengan bisnis, mau menjadikan MUA ini menjadi bisnis, sebisa mungkin melihat segmennya itu tadi. Segmennya mau di mana, menengah ke bawah atau menengah ke atas kayak gitu. Terus ketika kita sudah menemukan tempat kita, terus kita bersaing sama yang lain, tidak perlu panas-panasan. Jadi fokus ke skill. Pertama ke skill itu tadi. Jadi tidak perlu kayak, oh itu ininya banyak, oh itu tidak seperti itu. Kalau saya pribadi sih lebih ke apa ya? Yang selalu saya ingat sampai sekarang, tidak perlu goyang dengan pesaing-pesaing lain, karena meskipun makeup banyak dijual, orang semuanya juga bisa beli. Benar. Ilmu juga banyak di YouTube ada, Langsung belajar bisa, juga bisa benar. sekarang udah banyak. Itu kita bisa langsung belajar juga ke ahlinya. Tapi satu yang nggak bisa dibeli, feeling. Widih, Feeling good ya. Aku tuh pengen nyanyi. Feeling good. Jangan nyanyi Mbak Nungki. Iya. Iya, jadi itu tadi sih. Jadi makeup bisa dibeli, ilmu juga bisa dibeli, satu tapi yang nggak bisa dibeli yaitu feeling. Makanya itu tadi, kalaupun misalkan yang lain berlomba-lomba untuk bersaing, berlomba-lomba untuk bersaing, sebaiknya tidak perlu terlalu memikirkan itu, tapi fokus ke skill, ngasah skill. Karena kalau skillnya sudah oke, akhirnya meningkatkan feeling itu tadi. Oke. Jadi, dan kalau menurut saya sendiri, ini tips ya buat kalian, ini yang selalu saya lakuin setiap hari, bahkan sampai sekarang. Saya itu masih belajar juga. Jadi belajar saya itu bukan dengan cara belajar dengan ini, nggak harus, tapi setiap hari saya membiasakan melihat MUA itu, saya lihat banget hasilnya. Kalau saya suka, saya lihat dari atas, dari kening sampai ke sini, itu bener-bener kayak gradasi warnanya, apanya, kombinasi warnanya yang dipakai di mata, di bibir, kayak blush on-nya, itu bener-bener aku pelajarin. Nah, dengan kayak gitu kita bisa meningkatkan feel kita untuk bisa menjadi rapi itu tadi. Itu salah satu tips sih. Jadi kalau kita sudah yakin sama skill kita mau bersaing juga nggak yang terlalu ngoyo, ya udah ini hasilku, skillku seperti ini, orang akan membayarnya. Maksudnya itu klien-klien atau yang lain itu akan senang. Jadi aku tidak pernah mengajak, Puas gitu ya? tidak maksudnya dengan bersaing sama yang lain itu tidak pernah berpikir kepanasan gitu loh Mbak. Kayak aku harus begini, enggak. Jalan santai aja, intinya goalsku adalah ketika klien merasa bahagia dan percaya diri dengan hasil makeup aku. Masya Allah ya, jawaban yang luar biasa yang tentunya udah teman-teman bisa simpulkan gitu ya. Jadi nggak usah gopoh atau panas kalau banyak saingan gitu ya. Tentukan pasar kalian mau ke high end atau mau middle low ya. Udah perbaiki skill, diasah terus menerus dan Terus yakin menciptakan feeling good. Feeling itu tadi good. ya. Masya Allah ya. Jadi nih ya buat 3 pertanyaan tadi, dari yang pertama adalah Febrina Idris Mua, dan juga yang kedua dari Ririn Shirley, dan yang ketiga ada Jamira Hasanah. Semua dapat 1 per 1 ya. Kebetulan banget yang tadi dari Ririn Shirley akan bisa mendapatkan beauty masker. Untuk dari Mbak Febrina Idris Mua dan juga Jamira Hasanah bisa mendapatkan makeup tools. Iya, Ya, betul. dari Mbak Nini tentunya. Dan buat kalian sebagai pemenang dari acara live hari ini, silakan DM di IG Laksmi Muslimah dan tulis saya pemenang ngobrol santai bareng Laksmi ya. Sekali lagi buat kalian yang merasa menang dan saya sebutkan tadi namanya, langsung aja DM di Laksmi Muslimah, tulis saya pemenang ngobrol santai bareng Laksmi. Oke, baik, di sini sesuai dengan tema kita hari ini ya kan, yang tadi ngomongin tentang make up make money. Nah, sebelum kita closing nih Mbak, tentunya kita perlu simpulkan dari apa sih yang udah Mbak Nini tadi jelasin dari awal gitu kan, yang dimana menjadi seorang makeup artist dibutuhkan usaha yang bukan cuma sekedar modal di uang, tapi juga kemauan yang besar untuk terus berlatih dan meningkatkan skill dari
makeup artist itu ya Mbak. Itu Dan udah disimpulkan. disimpulkan ya. Ini yang menyimpulkan saya teman ini ya. Oke, baik. Mungkin coba langsung Mbak coba dirapikan lagi Mbak dari kata-kata saya tadi ya kan, biar lebih enak gitu Nanti langsung. tahu-tahu kalau aku yang ngomong nggak bisa rapi. Jadi gini ya, kalau intinya kesimpulan Satu panjang kalimat apa- aja, satu kalimat aja. Satu kalimat. Satu kalimat. Jadi intinya makeup make money dari kata-katanya itu tadi, kalau yang bisa saya iniin, kalau mau jadi benar-benar makeup make money itu satu, bertanggung jawab, asas skill itu tadi. Terus yang ketiga yakin. Oke. Nah, itu aja sih. Sama Singkat, jangan padat, lupa dan tadi jelas. ya ngelola keuangan ya Mbak Iya Nia. itu benar, itu juga wajib itu. Karena kalau nggak gitu kita nggak bisa goalsnya akan susah kalau misalkan mau kayak maksudnya bercampur-campur, kurang bisa Uangnya, manage Oke, ya. oke. Berarti ada 4 poin buat kalian yang ingin memulai usaha di bidang make up ya. Yang pertama yang dari Mbak Nini tadi bilang adalah bertanggung jawab. Yang kedua, Asas skill. asas skill. Yang ketiga, Yang ketiga apa tadi ya? Oh jadi lupa. Yakin. Ya, Jadi yakin itu penting. kalau- Yang keempat, Dan yang ngelola keempat keuangan. adalah mengelola keuangan dengan baik dan benar ya. Tentunya itu sangat luar biasa sekali kata-kata kalimat yang sudah Mbak sampaikan ke kita gitu ya, tentunya akan memotivasi buat teman-teman yang mau memulai usaha gitu kan. Itu tadi kan ada satu kalimat motivasi dari Mbak Nini. Ini sekarang coba satu kalimat motivasi dari Mbak Nungki buat teman-teman yang lagi lihat live kita hari ini. Bakar. Ya ini sih tetap bakar semangat walaupun di kondisi apapun, yakin bahwa semut aja itu dikasih rizki sama Allah, apalagi makhluk yang seperti kita, yang bisa sehingga berpikir ya. ketika kita meyakini bahwa Allah itu adalah pemberi rizki, satu-satunya pemberi rizki, maka kita nggak akan pernah kecewa. Oke, Masya Allah sangat luar biasa sekali ya. Yakini bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi rezeki, jadi kita tidak akan pernah kecewa ya. Luar biasa sekali. Quote terakhir dari bintang tamu saya yaitu adalah Mbak Nungki dan juga Mbak Nini. Terima kasih loh ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara Ngobrol Santai bareng Laksmi. Mungkin Mbak Nungki kalau besok-besok saya ajak lagi, cus ya pastinya ya langsung ya. Dan Mbak Nini mungkin nanti ada episode yang kedua bareng Mbak Nini iya, gitu iya, ya. boleh, Siapin boleh. waktunya ya. Mbak Nini beserta dengan suaminya. Oh iya benar. Temanya adalah gimana cara ngatur keuangan ya. Dan yang terpenting kalau butuh model bisa Mulan Mbak loh. Jadinya kemana ini ya? Oke baik, terima kasih ya buat teman-teman muslimah yang sudah menonton ya. Lebih tepatnya adalah menonton acara live kita hari ini ya, dari tadi. Jam berapa tadi ya? Ya tadi sampai sekarang gitu ya. Sejam yang lalu kayak nggak kerasa kita ngobrol udah sejam gitu ya. Sebenarnya kalau nggak dibatasi waktu kita masih panjang. Kayaknya lebih panjang. Iya masih panjang banget sebenarnya. Oke, jadi terima kasih banyak. Semoga apapun yang teman-teman sudah dengar dan sudah lihat dari percakapan kita hari ini gitu ya bisa menjadi manfaat. Bahkan bukan cuma sekedar manfaat tapi bisa memotivasi teman-teman yang mau memulai untuk usaha apalagi di bidang make up gitu ya. Make up make money seperti tema kita hari ini yang sudah akhirnya kita mendapatkan kesimpulan bagus dari Mbak Nini selaku MUA itu sendiri ya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.